Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang hukum tukar-menukar uang menjelang Idul Fitri. Sebagaimana telah lumrah di kalangan masyarakat bahwa menjelang Idul Fitri seringkali kita melihat di pinggir jalan ataupun di lampu merah orang-orang yang menjajakan pecahan uang kecil seperti 10.000, 20 ribuan ataupun mungkin 5 ribuan, di mana kita akan menukarnya dengan uang yang lebih besar. Maka sebenarnya bagaimana fikih menyikapi masalah itu ketika uang yang kita tukarkan tidak sama nominalnya? Semisal ketika kita menukarkan 100.000, maka kita dapatnya 90.000. Begitu pula ketika kita menukar 200.000, kita akan dapat 180.000. Apakah hal itu dibolehkan atau malah berhukum haram? Saya ambil ibarat ini dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sebuah ensiklopedi fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil pendapat pertama dari Imam Syafi'i. Dhahabah asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah wal Hanabalah fil mashhur wa huwa qaulul qadhi fil jami' wa Mu'akil wa Syirazi wa sahibul Musta'id wa ghairihim ila annahu la riba fi fulusin yata'amalu biha adadan walau kanat nafiqatan. Dijelaskan di sini bahwasanya menurut madhab Syafi'i, menurut Imam Hanafi, dan juga menurut madhab Hambali, bahwa di dalam uang receh, di dalam fulus, yang dimaksud fulus di sini adalah mata uang selain yang terbuat dari emas maupun perak. Dijelaskan di sini bahwa fulus tidak memiliki hukum riba, sehingga bagaimana kalau memang tidak memiliki hukum riba? Dilanjutkan, wa'tabara asy-Syafi'iyyatu al-fulusa minal 'urud wa in kanat nafiqatan. Maka kemudian madhab Syafi'i menghukumi fulus ataupun uang, mata uang kita ini yaitu rupiah, sebagai 'urud atau komoditas-komoditas harta dagangan, tidak tergolong pada emas dan perak. Oleh karenanya fa yuzu bai'ul fulusi ba'dihha bi ba'din mutafadilan, sehingga kemudian sah-sah saja menjual uang, ditukar dengan uang dengan ada kelebihan, dengan ada tafawud, dengan ada ketidaksamaan nominal. Kita beli 100.000, kita dapatnya 90.000. Kita beli 50.000, dapatnya 45.000. Itu sah-sah saja, karena disamakan dengan komoditas yang lain, bukan disamakan dengan emas ataupun perak. Hal ini kama yajuzu bai'u bidhatin bi bidhatain, sebagaimana ketika kita menjual satu telur dibeli dengan dua telur atau sebaliknya. Itulah tentang hukum jual beli uang menurut madhab Syafi'i. Lalu bagaimana menurut madhab yang lain? Tadi sudah dijelaskan bahwa menurut madhab Hanafi, Hambali juga tidak apa-apa. Tapi dalam madhab Hanafi ada perincian, ada hal yang lebih rinci di sini, yaitu waqad fassala al-Hanafiyyatu fil mawdu' faqalu yajuzu bai'ul falasi bil fulusaini bi a'yanihima 'inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf idza lam yakun kilahuma aw ahaduhuma dainan. Jadi boleh menjual fulus, ditukar dengan dua fulus, menjual uang 90.000 ditukar dengan uang 100.000, dengan catatan tidak ada hutang piutang,
artinya langsung diserahkan secara kontan. Itu menurut mazhab Hanafi. Dan bagaimana menurut pandangan Imam Malik? Lah, untuk Imam Malik di sini memiliki hukum yang agak berat. Zahaba al-Malikiyyah fi rajih indahum annahu la yajuzu bai'ul fulusi ba'daha bi ba'din mutafadilan wala nisaan. Bahwa menurut Imam Malik tidak boleh hukumnya menjual uang ditukar dengan uang, baik di sana terjadi ketidaksamaan nominal ataupun terjadi hutang piutang tidak kontan, itu tidak boleh. Maka kalau ikut pendapat Imam Malik, penjualan uang dan uang itu harus secara sama, 100.000 harus ditukar 100.000, 200.000 harus ditukar 200.000. Itu kalau kita ikut pendapat Imam Malik. Sementara menurut Imam Syafi'i boleh-boleh saja terjadi perbedaan nominal. Kenapa Imam Syafi'i di sini tidak menyamakan hukum fulus ataupun mata uang kita yaitu rupiah dengan emas ataupun perak, yang terjadi hukum riba dalam emas dan perak? Jawabannya karena alasan atau illat keharaman, illat riba dalam emas dan perak menurut madhab Syafi'i adalah jauharatul athman, adalah nilai daripada material emas dan perak itu sendiri. Kita tahu bahwa emas dan perak memiliki nilai yang sangat tinggi, nilai jual, nilai tukar yang sangat tinggi, di mana nilai itu tidak ada di dalam uang kertas. Uang kertas hanyalah kertas, cuman di sana ditulisi nominal yang membuatnya memiliki nilai. Bisa kita buktikan, coba kita potong-potong emas kita lalu kita jual, tentunya masih laku. Beda kalau kemudian uang kertas kita sobek-sobek sampai kecil, kita belikan sesuatu, kira-kira adakah orang yang mau menerima uang kertas yang sudah robek seperti itu? Tentunya tidak ada. Lah, inilah perbedaan yang menjadi dasar bahwa hukum fulus atau mata uang kertas itu tidak bisa disamakan dengan dirham maupun dinar, mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Selain itu juga ada perdebatan di kalangan ulama bahwa fulus untuk mencetak uang itu suatu negara harus memiliki simpanan emas. Itu memang benar, tapi itu adalah di masa lalu. Sementara untuk saat ini, suatu negara untuk mencetak uang kertas itu tidak harus memiliki simpanan emas, bahkan didasarkan terhadap neraca perdagangan satu negara. Maka dari sini kemudian semakin tampak perbedaan antara uang kertas dengan emas dan